Sebuah daratan tempat mitos kuno, budaya yang belum tersentuh, dan lanskap yang melampaui imajinasi masih ada. Inilah Yaman, daratan dunia lain di bumi. Di akhir perjalanan ini, Anda akan mengerti mengapa Yaman telah memikat para pelancong selama berabad-abad, dan Anda akan mendengar 3 kebenaran tersembunyi yang belum diungkapkan oleh film dokumenter lainnya. Yaman bukan sekadar negara biasa. Yaman adalah kapsul waktu sejarah manusia, harta karun arsitektur, dan rumah bagi keajaiban alam yang membuat para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Dari ratu-ratu legendaris hingga pulau-pulau mistis, tempat ini menyimpan rahasia yang menghubungkan masa lalu kita dengan masa kini. Mari kita mulai di Saha, salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni. Menara-menara bata lumpurnya yang unik menjulang tinggi ke langit, dihiasi dengan pola-pola geometris putih yang berkilauan seperti renda di bawah sinar matahari. Ini bukanlah reruntuhan yang diawetkan di museum. Orang-orang masih tinggal di sini di rumah-rumah yang dibangun ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Menurut tradisi, sana didirikan oleh Sem, putra Nuh. Legenda juga menceritakan bahwa Ratu Seba, yang namanya muncul di Alkitab dan Al-Quran, memerintah kerajaannya dari tanah ini. Entah mitos atau fakta, cerita-cerita tersebut menambahkan aura magis pada setiap batu bata dan batu. Berabad-abad kemudian, Yaman menjadi perhentian penting di sepanjang jalur sutra. Para pedagang membawa kemenyan, rempah-rempah, dan satu biji kopi yang sangat istimewa yang akan mengubah dunia selamanya. Kopi. Namun, sejarah hanyalah setengah dari cerita. Bentang alam Yaman tidak seperti yang pernah Anda lihat sebelumnya. Ambil contoh Pulau Sotra. Sering disebut Galapagos dari Samudra Hindia, pulau ini adalah rumah bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Pohon darah naga dengan cabang-cabangnya yang seperti payung tampak seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Saat dipotong, pohon itu mengeluarkan getah merah tua yang pernah digunakan dalam pengobatan kuno dan ritual magis. Berjalanlah melalui lembah Sotra dan Anda akan merasa seolah-olah sedang menjelajahi planet lain. Lalu ada Sabam, kota yang dikenal sebagai Manhattan di padang pasir. Bayangkan gedung pencakar langit, hanya saja gedung-gedung itu tidak terbuat dari baja dan kaca, melainkan seluruhnya dari batu bata lumpur. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 500 tahun, menjulang setinggi 11 lantai. Ini bukan sekadar arsitektur, ini adalah bukti nyata bagaimana manusia beradaptasi untuk bertahan hidup di salah satu iklim paling keras di bumi. Di luar monumen dan lanskap, orang-orang Yamanlah yang menghidupkan tanah ini. Berjalanlah melalui pasar-pasar sana yang ramai dan Anda akan mendengar panggilan para pedagang, mencium aroma rempah-rempah di udara, dan melihat kain-kain yang diwarnai dengan warna-warna seterang matahari gurun. Duduklah bersama keluarga setempat dan Anda akan disuguhi kopi Yaman yang kuat yang disiapkan dengan cara yang sama seperti berabad-abad yang lalu. Orang Yaman membawa serta rasa tradisi, keramah tamahan, dan ketahanan yang mendalam. Nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, Yaman tetap menjadi salah satu tempat yang paling sedikit dijelajahi di bumi. Konflik, geografi, dan politik telah menyembunyikannya dari dunia luar. Perjalanan ke sini tidaklah mudah, dibutuhkan keberanian, kesabaran, dan seringkali keberuntungan. Namun mungkin itulah yang membuatnya begitu luar biasa. Yaman telah melawan gelombang globalisasi yang tiada henti, menjaga rahasianya tetap aman dan jiwanya tetap utuh. Yaman bukan sekadar negara. Yaman adalah museum hidup, keajaiban alam, dan pengingat akan asal-usul manusia. Di sini Anda tidak hanya melihat sejarah, Anda merasakannya di bawah kaki Anda mencicipinya di kopi, dan Anda mendengarnya dalam kisah-kisah yang bergema di pegunungan dan gurunnya. Dan ini baru permulaan. Di episode berikutnya, kita akan menjelajahi sebuah pulau yang begitu misterius sehingga para ilmuwan masih berjuang untuk memahaminya sepenuhnya. Sebuah tempat di mana evolusi telah menulis kisah anehnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahwa Alianur Fauzia dengan NPM 2321700030 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai geografi regional negara berkembang dari negara Yaman. Yaman sendiri adalah negara di selatan Jazirah Arab dengan luas wilayahnya yaitu 527.970 km persegi, dengan ibu kotanya yaitu Sanaa dan penduduknya sekitar 34-40 juta jiwa. Bahasa yang digunakan oleh Yaman sendiri bahasa resminya yaitu Arab dan mayoritas agamanya adalah Islam. Wilayah Yaman terdiri dari pegunungan, gurun, dataran subur dan juga pantai dengan sumber daya utama meliputi minyak, gas, ikan, flora, dan juga kopi. Floranya yaitu kopi Arabica serta flora endemiknya ada di Socotra. Secara ekonomi, Yaman itu masih bergantung pada minyak, pertanian, perikanan, dan juga perdagangan dengan tantangan konflik politik dan infrastruktur yang lemah. Kondisi geografi dari Yaman yaitu Yaman memiliki geosfer yang sangat beragam.
dengan litosfernya didominasi oleh pegunungan tinggi di barat, gurun kering di wilayah timur, serta dataran pantai di Laut Merah dan juga di Teluk Aden. Atmosfer dari Yaman sendiri yaitu beriklim panas kering, namun pegunungan lebih sejuk dan juga subur untuk pertanian kopi. Kondisi hidrosfernya terbatas karena minim oleh sungai permanen, sehingga bergantung pada sumur dan juga waduk. Biosfer yang unik dengan fauna seperti oryx dan juga pohon darah naga di Socotra. Antroposfernya menunjukkan bahwa masyarakat Yaman itu masih memanfaatkan alam melalui pertanian kopi, perikanan, dan juga arsitektur tradisional. Yaman memiliki lokasi yang strategis di ujung selatan Jazirah Arab. Secara astronomis, Yaman terletak di antara 12 derajat hingga 19 derajat lintang utara dan 42 derajat hingga 55 derajat bujur timur. Secara geografis, lokasi Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Laut Merah di barat, Teluk Aden dan Laut Arab di selatan, serta Oman di wilayah timur. Letak ini menjadikan Yaman sangat penting dalam jalur perdagangan internasional, khususnya melalui Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Dari segi jarak, Yaman sendiri memiliki kedekatan dengan jalur maritim global, membuatnya berperan besar sejak masa lampau, terutama pada perdagangan kopi mocha. Namun, tingkat keterjangkauan di dalam negeri Yaman ini masih sangat rendah akibat medan pegunungan yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, sehingga distribusi barang dan jasanya terhambat. Untuk pola pemukiman masyarakat di Yaman lebih terkonsentrasi di dataran tinggi yang subur dengan pertanian terasering, sementara kawasan gurun cenderung kosong dari penduduk. Sisi morfologinya, Yaman itu menunjukkan variasi bentang alam berupa pegunungan, dataran pantai, dan gurun yang mempengaruhi cara hidup penduduk. Aglomerasi penduduknya terjadi di kota besar seperti Sanaa dan Aden yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik. Nilai kegunaannya di Yaman tercermin pada pemanfaatan pegunungan untuk pertanian kopi, gurun sebagai wilayah peternakan, dan juga pantai sebagai jalur perdagangan. Interaksi dan interdependensinya terlihat jelas dalam hubungan antar wilayah pegunungan, penghasil kopi, dengan pelabuhan di pesisir untuk perdagangan. Diferensiasi areanya juga kuat. Misalnya, terlihat dari Socotra dengan keanekaragaman hayatinya, gurun yang tandus dan pegunungan yang subur. Lalu keterkaitan ruang Yaman itu tampak dari posisinya yang menjadi pintu masuk jalur perdagangan internasional, sekaligus juga bergantung pada interaksinya dengan negara lain dalam bidang ekonomi dan juga bantuannya terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, kondisi politik Yaman saat ini yaitu Yaman sedang menghadapi situasi politik yang masih tidak stabil. Akibat konflik berkepanjangan sejak 2014, wilayah utara Yaman dikuasai oleh kelompok Houthi dengan pusat pemerintahannya di Sanaa. Sementara pemerintahan resmi yang diakui internasional hanya menguasai sebagian selatan bersama kelompok lain seperti Sultan Transitional Council yang menuntut otonomi besar. Lalu kondisi politik ini diwarnai perebutan kekuasaan, lemahnya institusi negara, serta laporan pelanggaran hak asasi manusia berupa penahanan sewenang-wenang, pembungkaman media, dan juga manipulasi bantuan kemanusiaan. Kondisi sosial budaya Yaman yaitu sedang terjadi krisis kemanusiaan. Ini masih menjadi masalah utama dengan jutaan penduduknya bergantung pada bantuan pangan dan kesehatan. Ekonominya lumpuh akibat inflasi yang tinggi, kemiskinan, dan juga terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Identitas lokal dan ikatan kesukuannya tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, sementara perempuan saat ini sudah mulai tampil dalam proses menuntut hak layanan dasar. Budayanya yaitu masih bertahan hidup terlihat dari kerja informalnya, migrasi, serta solidaritas kekeluargaan dan komunitas yang menjadi tumpuan di tengah lemahnya peran negara. Untuk tradisinya yaitu Yaman tetap menjaga tradisi khasnya yang menjadi identitas budaya. Untuk para pria masih mengenakan jubah panjang atau thob dengan sabuk berhiaskan jambia, belati tradisional sebagai simbol kehormatan. Lalu perempuan mengenakan busana hitam tradisional dengan sulaman khas di beberapa daerah. Lalu ada kebiasaan mengunyah daun nukhat
menjadi aktivitas sosial penting yang dilakukan bersama kerabat dan teman. Untuk upacara adat pernikahannya dirayakan meriah dengan tarian khas bernama tari baraa yang diiringi musik tradisional serta penyajian kopi dan kurma sebagai simbol keramahan. Warisan budaya ini tetap hidup meskipun negara berada dalam kondisi krisis dan politik serta kemanusiaan. Lanjut untuk pertanian kopi yang khas di Yaman sendiri, yaitu ada kopi Arabica. Yaman ini dikenal sebagai asal kopi mocha karena ada kota bernama Mocha dan kopi mocha ini tumbuh di wilayah pegunungan Yaman. Ini tadi disebutkan juga kota Sana'a, yaitu ibu kota Yaman. Di sini itu pusat budaya dengan arsitekturnya yang masih tradisional seperti terlihat dalam foto. Selanjutnya Pulau Socotra dengan flora khasnya yaitu pohon darah naga yang unik. Ini gambar dari fauna gurun Yaman yang terkenal disebut oryx. Ini merupakan satwa gurun yang mencerminkan adaptasi fauna terhadap iklim kering. Untuk HDI Yaman sendiri, Yaman itu kategorinya masih negara berkembang dikarenakan HDI-nya hanya 0,47. Sangat jauh dari negara maju yang harusnya itu ada di atas 0,800 untuk HDI-nya. Selanjutnya PDB per kapita Yaman yaitu ada 433,17 US dollar di tahun 2024. Ini sangat jauh dari negara maju dan termasuk kepada negara berkembang karena negara maju itu 27.000 lebih. Untuk populasinya Yaman sendiri di tahun 2024 ada 40,6 miliar. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan penduduk dan usia harapan hidup Yaman di tahun 2024 ada 2,98% dan untuk usia harapan hidupnya ada 69,1 tahun di 2025. Angka kelahiran dan kematian Yaman di tahun 2023 ada 35,209% dan untuk angka ada di tahun 2025 untuk angka kematiannya ada 37,855 di tahun 2025. Nah, ini tabel indikatornya untuk negara berkembang dan negara majunya. Bisa dilihat bahwa Yaman itu termasuk kategori negara berkembang karena dari PDB, dari pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan kematian, serta usia harapan hidup dan Human Development Index-nya sangat jauh dari kategori negara maju. Untuk indikator kualitatifnya, pendidikan Yaman masih memiliki akses yang terbatas akibat konflik dan minimnya fasilitas, banyak sekolah yang rusak, guru kekurangan sumber daya, dan juga angka putus sekolahnya yang tinggi. Untuk fasilitas kesehatannya, saat ini layanan kesehatan sangat terbatas dengan banyaknya rumah sakit yang rusak atau tidak berfungsi, tenaga medis minim, obat-obatan yang sulit diperoleh, dan juga sebagian besar penduduk bergantung pada bantuan internasional. Untuk etos kerjanya, masyarakat Yaman ini masih menunjukkan etos kerja yang tinggi dalam kondisi sulit. Mereka mengandalkan kerja informal, pertanian kecil, perdagangan tradisional, serta solidaritas komunitas untuk bertahan hidup. Baik, langsung saja kepada kesimpulannya. Yaman itu merupakan negara dengan posisi strategis di kawasan Timur Tengah yang menyimpan potensi besar dari segi geografis, sumber daya alam, serta kekayaan budaya yang masih terjaga melalui tradisi, pakaian khas, dan juga upacara adat. Namun, perkembangan negara ini terlambat oleh konflik politik dan juga ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan sehingga berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan letak astronomis dan geografis yang penting, Yaman ini memiliki peluang untuk menjadi negara yang lebih maju jika mampu mencapai stabilitas dari perdamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.